pembahasan tentang dimensi yang berikutnya, yaitu adalah tentang dimensi hewan. Jadi orang tua dulu juga membuat motif atau ornamen atau ukiran yang sampai sekarang masih ada dan masih digunakan oleh kita orang Dayak Ngaju. Sekedar informasi ya rekan, orang Dayak Ngaju itu adalah orang-orang yang tinggal di Kalimantan Tengah, juga sering kebanyakan berdomisili di daerah sungai atau sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Katingan, Mentaya, sampai ke daerah Siang. Nah, sebagian memang ada suku-suku lain yang juga belum tentu gitu ya, yang tinggal di situ belum tentu orang Dayak Ngaju. Jadi suku Dayak itu dibagi dari banyak sub-suku, banyak juga suku besar. Jadi kita kali ini membahas tentang yang Dayak Ngaju ya, khususnya yang di pinggiran Sungai Kapuas, Kahayan, dan Katingan. Nah, jadi pada pola binatang ini yang pertama, ini sebagai contoh ya rekan-rekan, contoh dari banyak tempat yang kami kunjungi dan kami tanyakan kepada beberapa orang-orang tua. Nah, ini beberapa contoh bentuk dari motif yang digunakan oleh suku Dayak Ngaju. Nah, motif yang pertama ini disebut motif haramaung. Haramaung, kalau bahasa sini haramaung, kalau bahasa Indonesianya itu harimau. Ya, seperti itu. Jadi harimau digambarkan dengan motif yang seperti ini, rekan. Nah, jadi kenapa motif ini dinamakan haramaung atau harimau, sedangkan bentuknya sama sekali tidak sama dengan harimau, malah hampir seperti apa ya, seperti ucel-ucel gitu ya. Jadi tidak berbentuk harimau. Kenapa? Orang Dayak Ngaju, makanya di sini kita mempelajari bahwa ornamen ini pertama kita harus memahami dulu tentang filosofinya. Setelah itu di dalam pemahaman oleh orang Dayak Ngaju bahwa ketika mereka menggambarkan sebuah binatang atau manusia atau tumbuhan atau binatang juga ya, binatang yang ganas seperti itu ya, mereka tidak menggambarkan persis seperti bentuknya, tidak. Jadi mereka seperti membuat penggambaran yang sangat sederhana saja untuk menggambarkan binatang tersebut. Alasannya pertama begini ya, orang dulu percaya bahwa ketika dia membuat sesuatu dengan tangannya, misalnya dia membuat patung harimau, orang zaman dulu sangat dekat dengan yang namanya mistis. Jadi mereka percaya jika mereka membuat patung tersebut benar-benar mirip harimau, maka di alam gaib harimau itu bisa, orang sini bilang besaluh ya, besaluh itu artinya berubah wujud seperti itu ya. Jadi itu alasan kenapa tidak dibuat seperti aslinya, karena kalau dia dibuat seperti aslinya, dia akan besaluh nantinya dan akan menyerang orang yang membuatnya. Nah, seperti itu. Makanya tidak dibuat seperti aslinya, cuma sebagai penggambaran saja, simbol seperti itu ya. Karena orang Dayak Ngaju menggunakan binatang, hewan, atau manusia itu kebanyakan menyerupai simbol, dan itu memang simbol ya. Jadi mereka tidak menggambarkan seperti aslinya. Nah, ini contoh pertama dari bentuk harimau atau haramaung. Nanti kita akan membahas pada video berikutnya mengapa bentuk seperti ini bisa terbentuk seperti ini, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada juga kebanyakan di sandung-sandung bisa kita temui di sini, atau ini namanya jata. Jata atau buaya. Ini juga sama, tidak persis seperti buaya. Ya, ini seperti bunga ya kadang-kadang. Tetapi ketika orang Dayak Ngaju melihat, ini bentuk umum dari jata atau buaya. Dan juga ada di sini ada tambun, juga ada enggang atau tingang. Nah, kalau tingang ini masih mudah untuk dikenali rekan-rekan. Kalau orang biasanya di kepalanya ini, nah seperti kepala burung tingang. Itu ada beberapa kemudahan. Nah, ini kalau tambun ular itu bentuk kepalanya ada beberapa bentuk kepala, juga harimau, juga buaya.
Jadi nanti kita bahas di pembahasan berikutnya tentang pembuatan ornamen ini. Berikutnya ada lamantek. Nah, ini lamantek jelau atau orang bilang umumnya bahasa Indonesia itu lintah, lintah yang mengisap darah. Jadi kalau lamantek itu di air, kalau jelau itu di darat. Menurut orang sini ya, lintah yang ada di air dan yang ada di darat. Nah, bentuk lintah seperti ini kadang-kadang digambarkan seperti ini di telawang-telawang, hanya bentuk es gitu ya. Itu menggambarkan lintah. Juga di gagang-gagang mandau bisa mereka bikin ukirannya es seperti itu, atau seperti ini, seperti bentuk hati dan seperti tanduk. Ini gambaran umum dari lintah atau lamantek orang sini bilang. Nah, berikutnya ada muang. Nah, ini contoh salah satu juga. Muang ini adalah kumbang. Kalau kita sering lihat kumbang batu yang punya tanduk. Nah, jadi muang digambarkan seperti ini. Inilah bentuk dari muang kumbang batu tersebut. Nah, mengapa orang-orang Dayak mengambil contoh dari binatang-binatang seperti ini? Ya, pertama tentang haramaung tadi. Haramaung tadi orang Dayak mengkhususkan untuk membuat simbolnya karena haramaung adalah binatang buas yang kuat, juga raja hutan. Berikutnya juga seperti jata, seperti buaya, karena di daerah kita tidak punya kudanil ya, rekan-rekan. Kita cuma ada di daerah kita sini ada buaya dan ada ular seperti itu. Jadi jata ini digambarkan karena jata adalah penguasa air. Nah, demikian juga ular atau tambun. Kenapa dibikinkan ukiran tambun? Karena tambun juga perlambang dari kekuatan, juga perlambang dari sesuatu yang besar. Karena ular-ular di Kalimantan juga berupa ular seperti piton dan sebagainya, itu besar-besar ya rekan-rekan. Nah, tingang juga. Karena kenapa kita tidak menggunakan burung yang lain? Karena memang dulu tingang adalah simbol dari Dayak orang Dayak Ngaju, dan juga tingang ini banyak dulu di daerah kita. Nah, mungkin sekarang hampir punah. Makanya kita harus menjaga alam kita ya rekan-rekan. Nah, berikut juga ada lamantek. Lamantek ini juga sering kita jumpai bila kita masuk ke dalam hutan. Kalau hutan di daerah Kalimantan Tengah ini kebanyakan hutan yang ada airnya, maksudnya berawa, punya rawa. Jadi di rawa-rawa tersebut banyak sekali lintah yang bisa mengisap darah. Jadi itu digambarkan sebagai sesuatu yang juga kuat. Nah, berikutnya juga ada muang. Muang ini adalah bentuk dari kumbang yang juga kuat, yang mempunyai pertahanan tanduk yang kuat. Nah, jadi itu alasan mengapa orang-orang Dayak Ngaju memberikan simbol atau membuat ukiran dengan binatang-binatang yang luar biasa ini. Dan binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang memang dari asal atau memang eksotisnya dari daerah kita sendiri. Jadi ini yang mereka lihat, ini yang mereka rasakan, mereka temui, dan akhirnya mereka aplikasikan di dalam sebuah ornamen agar anak cucu tahu, oh ini yang haramaung, ini yang seperti itu ya. Jadi itu untuk contoh saja, masih banyak contoh yang lain ya tentang ukiran, tentang dimensi ruang untuk hewan atau satwa ini, masih banyak ukiran yang lain. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sebagai dasar kita untuk mempelajari pembuatan atau pengetahuan dasar tentang motif Dayak Ngaju. Berikutnya kita akan memasuki dimensi yang ketiga, yaitu dimensi tumbuhan. Baik, rekan-rekan di rumah, kita akan membahas tentang ruang dan dimensi dari tumbuhan dan juga simbol. Karena tadi kita sudah membahas tentang hewan dan juga dasar-dasar dari agama dan budaya. Kita sekarang membahas tentang contoh-contoh yang ada dari ruang dan dimensi dari tumbuhan dan juga simbol-simbol yang sering digunakan oleh orang Dayak Ngaju pada tempo dulu. Jadi yang pertama ada di sini, ada salah satu contoh, yaitu namanya karekot bajai.
Jadi kalau orang di sini bajai itu sejenis tumbuhan paku-pakuan yang daunnya bisa dimakan untuk dijadikan sayuran seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini, karekot bajai, karena dia melengkung seperti itu ya. Juga ada di sini contoh yang kedua sering juga digunakan itu bajakah kelalawet. Nah, kalau artinya bajakah ini adalah akar atau cabang atau juga alur. Nah, seperti itu bajakah, atau orang bilang sini seperti rotan ya, ada juntai-juntai pada batang pohon yaitu akar-akar pohon, itu juga disebut bajakah. Nah, ini bajakah kelalawet ini juga terkenal kalau di Kalteng, bajakah yang mengandung air, yang mengandung jenis-jenis yang bisa dijadikan untuk obat tradisional. Ini salah satu contoh dari ruang yang tumbuhan. Ada juga sulur. Nah, sulur juga sering digambarkan seperti ini. Dinamakan sulur karena dia adalah bagian ujung dari akar yang melengkung, yang mencari bahan makanan di dalam tanah. Jadi ini salah satu contoh dari ruang dan dimensi tanaman. Nah, berikutnya juga ada tentang simbol-simbol yang digunakan oleh orang Dayak Ngaju Tambak Hulu. Yang pertama itu adalah lapak telu atau segitiga. Segitiga ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang gunung atau tentang rumah atau tentang bukit seperti itu ya. Digambarkan seperti pola pada bentuk segitiga. Nah, juga ada pola lapak epat atau gegatas. Nah, ini gegatas ini juga salah satu campuran atau perpaduan dari bentuk-bentuk pola talawang, bentuk-bentuk pola balok-balok bangunan seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ada juga bentuk lapak epat dan gegatas. Nah, berikutnya juga sering digunakan yaitu bintik atau titik. Nah, simbol-simbol seperti ini, titik atau bintik ini bisa merupakan perlambang dari suatu benda. Ya, contohnya seperti gong seperti itu ya. Seperti alat musik gong yang itu seperti ada lingkaran juga, jadi digambarkan sebagai gong. Juga bintik atau titik ini digambarkan sebagai tentang awal dari sebuah kehidupan. Bisa juga digambarkan untuk bentuk ornamen, menggambarkan bagian perut atau bagian anus seperti itu ya. Nah, bisa digambarkan dalam bentuk titik. Juga bagian mata, hidung, mulut, lubang telinga digambarkan pada bagian bintik ini. Nah, berikutnya ada lunju. Ada lunju juga, sebagian juga ada segala mandau, dohong dan sebagainya, itu adalah perkakas, pisau, perkakas yang digunakan oleh orang Dayak. Itu juga sering digambarkan dalam bentuk ornamen. Nah, berikutnya ada lapak lampinak. Bahasa umumnya lapak lampinak. Kalau orang Dayak sini juga menyebutnya cecak burung. Cecak burung itu ya berbentuk seperti cross atau salib, seperti tanda tambah, juga tanda kali. Ini bisa diputar, bisa berputar seperti itu ya. Nah, itu menggambarkan tentang keseimbangan antara alam dan manusia, dan juga dengan Tuhannya, dan juga dengan sesama manusia seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa contoh simbol. Juga ada juga simbol berikutnya seperti ini, garanuhing. Itu garanuhing kerincingan itu ya rekan-rekan. Biasanya garanuhing ini digambarkan pada pohon batang garing. Pohon batang garing ini digambarkan sebagai buah dari pohon batang garing. Juga tadi yang pembahasan kita yang pertama yaitu bulu tinggang, juga itu digambarkan pada batang garing dan juga dibuatkan ornamen. Berikutnya ada tali tengang. Nah, tali tengang ini sejenis tali yang dibuat dari sabut kelapa. Nah, itu pertanda sebagai persatuan. Kalau di tempat yang umum atau gambar-gambar umum biasanya digambarkan dengan ini rantai ya, rantai atau gelang yang disambung-sambung. Itu juga menandakan persatuan dan kekuatan. Juga orang Dayak Ngaju menggunakan tali tengang ini untuk menggambarkan persatuan mereka yang kuat. Nah, juga bisa digambarkan juga beberapa bahan dari tanaman juga yang menggambarkan persatuan. Misalnya jawet wei seperti itu ya rekan-rekan. Jawet wei itu jawetan rotan.
Nah, itu juga menggambarkan persatuan dan kesatuan karena mereka dijalin menjadi suatu barang yang kuat. Nah, juga di sini ada yang tadi yang pertama sekali kita bahas, yaitu tentang alam atas, alam bawah, dan alam tengah. Nah, di sini juga ada lambang matahari, ada lambang bintang dan bulan. Jadi ini adalah perlambang dari kosmik yang ada di atas, yang menggambarkan tentang kekuasaan dari alam atas. Nah, di sini juga ada gambar balanga. Balanga juga sering digunakan untuk membuat ornamen dan menggambarkan bahwa balanga adalah tempat pembuatan obat, tempat menyimpan beras, lumbung, dan sebagainya, dan juga tempat tinggal kita manusia, juga digambarkan sebagai tanah dan bumi. Nah, demikian rekan-rekan, dan juga masih banyak lagi simbol-simbol dan benda-benda yang lain yang digambarkan di dalam pembuatan ornamen suku Dayak Ngaju ini ya rekan-rekan. Dan ini hanya berupa contoh, beberapa contoh yang akan menjadi acuan kita untuk membuat sebuah ornamen untuk yang berikutnya. Dan dari simbol-simbol dan lambang ini kita juga nanti dapat mengembangkan dari inspirasi kita, dari apa yang kita lihat di alam sekitar, sehingga menjadi motif dan ukiran yang berciri khas Dayak Ngaju. Seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk berikutnya kita telah pertama sekali membahas tentang budaya dan agama, juga membahas tentang pembagian ruang dan dimensi, ruang manusia, ruang hewan, tumbuhan, dan juga simbol. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan berjumpa lagi pada pembahasan tentang membuat judul dan membuat filosofi dari suatu ukiran atau motif yang akan menjadi ciri khas dari suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Demikian, sampai jumpa dulu. Cukup sampai sekian pada hari ini, dan jangan lupa rekan-rekan untuk like dan subscribe pada channel Rod PKY Palangkaraya. Terima kasih.